Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Unibos, senang sekali rasanya berjumpa kembali di sesi Education Talk hari ini. Dan kira-kira apa yang akan kita bahas di sesi Education Talk ini? Tentu ini adalah hal yang sangat menarik karena sudah sangat banyak dibahas di kalangan masyarakat dan sudah menjadi masalah-masalah yang harus mungkin diselesaikan tapi butuh keahlian khusus di dalamnya. Nah, bersama saya Riri Mulkhairi, host hari ini akan memandu Education Talk hari ini, dan bersama saya tentunya saya tidak sendiri. Kami kedatangan tamu dari seorang akademisi Universitas Bosowa, dan siapakah beliau? Dengan bangga saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Titin Florentina SCMC. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Bu. Salam kenal. Apa kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena saat ini kita lihat cuaca sudah semakin panas nih, Bu. Ya, betul sekali. Dan menguji kekuatan imun tubuh kita. Tapi kekuatan iman harus dibarengi ya dengan Iya. supaya tetap sehat secara mental. Baik, Bu. Nah, dibahas nih tentang mental. Hari ini kita akan bahas tentang kesehatan mental, khususnya karena kami tahu bahwa Ibu Titin ini sudah banyak bertemu dengan siswa, siswi, bahkan sampai tingkat mahasiswa ya, Bu. Ya. Boleh dijelaskan dulu perkenalannya seperti apa sih, Bu, tantangannya untuk bertemu siswa sampai di tingkat mahasiswa untuk treatnya sendiri? Ya, tentunya beda-beda ya. Karena tugas perkembangan siswa dari mulai PAUD sendiri usia dini, kemudian sekolah dasar, Ya. Remaja, kemudian mahasiswa, itu beda-beda pendekatannya ya. Karena tugas perkembangan mereka itu beda-beda juga ya. Betul. Tapi yang sama artinya mereka adalah seorang anak Siap. yang tentunya perlu perhatian, kasih sayang, Iya. didengarkan, dihargai ya. Oke. Seperti itu. Untuk treat yang berbeda-beda sendiri ini, Bu, dari siswa hingga ke mahasiswa, sistem parenting atau treat seperti apa yang dibutuhkan mereka selain dari kasih sayang? Seperti kita ketahui kan, pengganti orang tua di sekolah ataupun di kampus itu adalah dosen ataupun guru. Boleh dijelaskan? Boleh ya. Jadi memang kita harus tahu dulu setiap permasalahan, setiap tingkat. Kalau ini tingkat jenjang pendidikan mereka. Iya. Kalau tadi tugas perkembangannya itu dulu. Kalau tingkat pendidikan ya, kalau di TK mereka itu butuh modeling Iya. ya, nilai-nilai seperti itu ya, bagaimana pembiasaan. Boleh, Nah, oke. kalau di sekolah dasar misalnya mereka nilai norma-norma, nilai-nilai kompetisi udah mulai diajarkan. Iya. Kalau di sekolah SMP, SMA, Iya. di situ mulai tentang konsep diri dikuatkan. Oke. Kalau mahasiswa kan bagaimana persiapan mereka ya Wah. menjadi manusia dewasa Oke. yang lebih bertanggung jawab, mandiri ya. Kemudian nanti mereka udah mampu secara ekonomi, Iya. secara mental juga ya, membangun hubungan relasi yang lebih intim ya, membangun keluarga itu mahasiswa. Oh, jadi secara garis besar nih, dari SD kita diajarkan untuk sensorik, pembentukannya di situ ya, Bu. Kemudian masuk di SMP, SMA mulai dari pencarian jati diri mungkin ya, Bu. Ya, betul. Pembentukan. Betul. Dibantu untuk menemukan jati dirinya. Dikuatkan ya, Iya, konsep dikuatkan. dirinya dia. Dikuatkan konsep dari karakter pribadinya. Kemudian di mahasiswa kita diajarkan untuk memperkuat lagi dan memperdalam ya, Bu. Oke, saya dengarkan, Bu, Ibu sudah sempat menjadi penanggung jawab ya di BSM dan SAB. Iya. Oke. pernah. Boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah, Bu, seperti apa pendampingan psikis dan pembentukan mental anak dari sejak dini sampai di Bosowa School itu? School. Iya. Ya, alhamdulillah luar biasa. Saya pernah diamanahkan Iya, ya untuk Masya Allah. membersamai guru-guru di Iya. sekolah gitu ya, melihat perkembangan anak, mendampingi ya. Jadi kalau di TK guru-gurunya ya diharapkan di guru-gurunya diharapkan memang memahami betul apa sih tugas perkembangan seorang anak usia mulai dari 3 tahun, 4 Iya. tahun, 5 tahun. Sehingga ketika mereka ya ada hambatan, ada masalah ya, Iya. anak TK kan baru belajar untuk mengenal konsep Betul. seperti itu, ya gurunya siap dengan segera. Tapi tidak juga misalnya selalu memberikan fasilitas Betul. selalu seperti Memanjakan. tidak. Jadi mereka juga kalau dari TK pun ya mereka mengajarkan tentang konflik ya, Betul. kalau terkait dengan kecerdasan emosinya, Oke. sosialnya ya, diajarkan memahami berbagai emosi, kemandirian juga sejak usia dini gitu ya, karena ini terkait juga dengan perkembangan sosial emosinya nanti Baik. dia dikelak di masa yang akan datang. Jadi
Jadi anak-anaknya diajarkan seperti itu ya dengan berbagai metode media Iya. permainan yang menurut saya Menyenangkan cukup ya. lengkap dan menyenangkan Iya. tentunya ya buat anak. gitu ya. Harusnya menyenangkan Iya, ya, Bu. betul. Kemudian saya ingin tanyakan Bu, seberapa penting sih kehadiran dari bimbingan konseling di sekolah untuk mendampingi siswa-siswa? Ya. Sangat penting tentunya Betul. ya, apalagi saat ini siswa-siswa ini semua ya mereka tidak hanya orang tua yang menjadi guru mereka, Betul. tapi smartphone-nya juga ya, sehingga guru pendamping, guru pembimbing itu memang sebaiknya ada di sekolah secara khusus. Tapi kalau memang tingkat dari akademik sendiri itu baru di SMP SMA, SD kan belum ada Iya, mereka. belum. Tetapi diharapkan setiap guru itu menjadi guru pembimbing, Betul. guru pendamping, ya guru yang memahami bagaimana juga bisa mereka memahami siswanya yang tidak hanya dari segi materinya Iya. saja, tetapi bagaimana mereka memahami siswa secara utuh dari usia Oke. mentalnya, Oke. usia kronologisnya gitu ya. Oke. Boleh Bu dibantu klarifikasi, karena saat ini yang banyak diketahui di kalangan masyarakat khususnya para orang tua bahwa kehadiran bimbingan konseling ini hanya untuk siswa-siswa yang nakal saja. Padahal sebenarnya tidak begitu Bu. Boleh dibantu klarifikasi sebenarnya bagaimana sih dan seberapa penting perannya bimbingan konseling ini yang tidak hanya menangani siswa nakal saja. Kalau saya melarang mengatakan siswa nakal. Baik. Siap. Tidak ada anak nakal ya. Iya. Semua fitrahnya itu anak baik, Siap. cerdas. Ya, anak baik. cerdas ya. Jadi Betul. semua anak seperti itu nggak apa-apa. Karena memang ini kadang-kadang ada kata yang memang harus kita Iya. revisi ya. Betul, Bu. Betul, Kalau betul. ada labeling seperti itu Iya. itu mempengaruhi juga cara kita berinteraksi sama anak. Ya, anak juga melabeling dirinya. Oh ya Iya. udah saya nakal, itu mempengaruhi juga perkembangan Oke. mentalnya ya. Oke, baik, tadi kembali tadi. Jadi guru bimbingan konseling itu ya tidak hanya mendampingi atau Iya. mungkin mengatasi itu bagi anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah. Ya, bermasalah. bermasalah ya. Karena mereka juga kan pastinya ya baru tumbuh Betul. berkembang ya, tentunya masih beradaptasi dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya, dengan pelajarannya ya, tentunya ya tidak hanya untuk ketika dia bermasalah baru ditangani. Iya, tidak. betul. Sebaiknya nah ini yang preventif ini nih yang harusnya kita lakukan sebelum terjadi banyak fenomena-fenomena anak-anak saat ini Iya. yang tadi ya kesulitan menghadapi dirinya sendiri, Betul. kesulitan memahami dirinya sendiri, sehingga ya mereka kadang-kadang bingung, saya tuh siapa, saya tuh harus gimana, kalau saya marah, kalau saya kesel. Iya. Nah, itu ke arah negatif biasanya. Betul. Karena kalau saya lihat nih, kalau ada data juga kan saat ini tahun 2022 di Indonesia saja hampir 5,5% remaja itu Iya. udah mengalami masalah terhadap mentalnya, sehingga ya kita harus tidak pada saat ada masalah baru kita maju, tidak, tetapi ya dalam proses keseharian ya preventif pencegahan, diberikan edukasi, pendekatan yang Oke. menyenangkan dari hati dengan penuh cinta oleh Oh, guru-gurunya, kasih sayang. Betul. perhatian ya. Karena yang saya tangkap nih Bu, kehadiran dari bimbingan konseling ini sendiri juga hadir untuk membantu siswa-siswa yang bisa dikatakan ambisi dalam belajar tapi tidak mampu untuk menyeimbangkan antara emosional, keinginan, seperti itu ya Bu. Betul. Jadi ya biasanya anak-anak ini ya, kalau misalnya di ini ya rata-rata kecerdasan misalnya kan ada anak-anak yang gifted, nah mereka ini IQ-nya di atas rata-rata, bahkan memang superior, bahkan memang cerdas jenius ya. Iya. Nah ini memang kemampuan intelektualnya luar biasa, Betul. tidak sama dengan teman-teman lainnya dalam mengolah informasi, kecepatannya juga. Nah, namun demikian terkadang malah mungkin kebanyakan ada yang dilupakan untuk membangun perkembangan sosial emosinya. Iya, betul. Nah, sehingga mereka bingung gitu loh ketika ada tekanan, ketika ada masalah, ketika ada hal yang menurut mereka tidak sesuai harapan mereka gitu ya. Nah, ini yang muncul emosi-emosi negatif. Iya. Ya, bisa cari perhatian yang lewat ya, bisa perilaku verbal yang negatif, bisa juga dengan perilaku agresif. Mungkin emosi yang menggebu-gebu mungkin misalnya Bu. Bisa emosi yang Oke. tidak terkontrol Iya. ya. Kemudian bisa juga tadi dia ya tidak mampu menghadapi konflik-konflik itu ya, karena terbiasa ya hanya beda kan, hanya intelektual sama dengan juga kecerdasan emosinya betul. yang digunakan. Ya, Sangat diperlukan untuk mengarahkan si anak ini ya Bu. betul sekali. Oke, itu tadi kisah-kisahnya tentang siswa. Kita berpindah nih Bu, karena Kemana? sekarang Ibu
jadi akademisi di Universitas Bosowa Baik. dan tentunya menangani mahasiswa-mahasiswi. Bagaimana Bu menghadapi mahasiswa-mahasiswi yang awalnya melihat siswa-siswi kemudian berpindah menangani mahasiswa-mahasiswi yang banyak sekali karakternya, apalagi sudah makin beragam ya Bu. Baik, baik, baik. Betul sekali. Ada perbedaan ya tentunya Ya. ya dalam pendekatan. Meskipun sebagian besar, menurut saya terkadang usia mereka ya harusnya di usia dewasa ya, Iya. itu masih berperilaku seperti remaja gitu. Wow. Jadi memang butuh effort khusus ketika mendekati, mendampingi ya, mendidik mereka gitu ya. Nggak bisa dilepas begitu saja. Nah kalau nggak salah mereka termasuk generasi alpha ya, yang Iya. pokoknya ketika tahun di atas 2010 itu yang smartphone-nya yang luar biasa ya, Iya. yang pegangannya dia sehari-hari, bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, kan luar biasa. Jadi itu yang mempengaruhi juga mereka ternyata, sehingga ada kemampuan kognitifnya itu tidak berkembang sesuai usianya, ada kemampuan emosinya tidak berkembang seusianya. Jadi ada juga memang ternyata ya sudah mahasiswa yang saya pikir ya udah mudah lah menyelesaikan masalah ya, karena dia udah mampu memiliki kemampuan mengambil keputusan yang lebih matang gitu ya. Tapi ternyata masih ada yang belum juga gitu ya, masih ada beberapa masalah-masalah yang tidak mampu mereka selesaikan dengan baik di bidang akademiknya maupun di bidang Sosialnya. sosial emosinya. Oke. Karena ternyata ada pengambilan keputusan, bahkan saya pikir itu tidak terjadi lagi, itu hanya di remaja masih menjadi keputusan. Misalnya mereka bilang saya nggak nyaman, ya udah aku mau lukain diri aku sendiri. Wah, sudah sampai ada seperti itu juga, sampai ada di mahasiswa. Biasanya kan memang terbanyak itu di remaja, tapi mereka pun melakukan, tapi tidak banyak. Ada kecenderungan, ada apa namanya ya, itu tadi ya, mungkin dampak berbagai faktor yang membuat mereka semua. Tentunya ini tidak berdasarkan saat mereka kuliah, ini juga dari faktor awal ya, masa kecilnya, masa kanak-kanaknya ya. Nah, selain faktor kanak-kanak yang mempengaruhi, pola asuh. Apakah juga salah satunya adalah lingkungan pergaulan masyarakat tempat dia hidup? Itu juga mempengaruhi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seorang anak atau remaja atau orang dewasa kan bisa dari faktor keluarga, keluarga. Ada juga faktor gen dan juga faktor lingkungan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan nih Bu, karena kan beberapa tahun yang lalu saya sudah mengalami itu pada saat berkuliah. Iya, dan saya rasakan sendiri bahwa kalau kita tidak mampu mengimbangi antara keinginan, hasrat untuk terus bersenang-senang dengan teman-teman, tapi di sisi lain ambisius akan akademik juga ingin dicapai, terus keinginan yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi realita, ini kan sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol nih Bu. Nah, bagaimana tuh kira-kira untuk menghadapi mahasiswa dengan begini modelnya? Apalagi kan saat ini mahasiswa kalau sudah tidak mau mengerjakan ya sudah, dia menghilang. Ada beberapa, ya betul sekali. Ada yang menghilang, kemudian ya kalau dicari sih ada jawabannya. Ada yang sampai menyatakan memang saya sekarang sedang tidak bisa mengendalikan diri saya, saya sedang ada masalah, saya tidak bisa mengikuti kembali ya misalnya penelitiannya atau kuliahnya, itu ada yang disampaikan seperti itu ya. Nah, jadi ya menghadapinya tetap kita rangkul satu ya, artinya menyampaikan kepada dia, mengedukasi kembali, mengingatkan dia ya potensi dia ya, kembali lagi pada self awareness-nya dia, menyadarkan dia, kamu siapa, apa sih tugas kamu sekarang, yuk ingat cita-citamu apa, gitu ya, sudah masuk memilih kuliah di sini, gitu ya, mengambil jurusan ini, itu yang kamu sudah pilih, gitu ya, apa nih sekarang tanggung jawabmu sebagai mahasiswa, kita ingatkan dulu. Tapi biasanya didengar dulu masalahnya, langsung pada akademiknya. Apa masalahnya? Bolehlah kita dengarkan dulu mereka cerita, menyampaikan, mengekspresikan, mengeluarkan gejolak mungkin ya, yang ada di dalam kecewaan, gitu ya. Dan juga bisa jadi masih ada juga mahasiswa yang sampai sekarang ternyata bukan pilihannya masuk misalnya ke jurusan itu juga menjadi masalah buat mereka dalam mengadaptasi ya di proses studinya dan juga kehidupan sebagai mahasiswa.
Tapi apakah boleh Bu? Karena ini pendapat ini adalah pro dan kontra. Tapi di kalangan mahasiswa saat ini yang sudah beban hidupnya sudah semakin berat ya Bu, karena semakin Tuntutannya ya. iya tuntutannya. Dari keluarga, Betul, masyarakat, keluarga, ya, masyarakat, dosennya, dosen, aduh, termasuk saya ya. kena banget nih Bu. Masya Allah. Masya Allah, saya rasa banget sih Bu itu. Tapi ada yang menganggap, sebagian mahasiswa menganggap dengan adanya kehidupan percintaan mereka bisa sedikit membantu beban-beban ini. Apakah seperti itu Bu sebenarnya? Bisa Membantu dengan ya. banyaknya beban-beban ini. Tergantung dari mahasiswanya ya, bagaimana dia menempatkan, Oke. mengekspresikan rasa cintanya itu kepada lawan jenisnya. Oke. Gitu ya, untuk apa nih? Gitu kan. Ya, kalau hanya untuk pelepasan aja bisa sementara, tapi ternyata pastinya bukan itu ya penyelesaian. Betul. Ya. Dan jadinya biasanya kadang-kadang malah kebablasan. Betul. Nah, itu lagi yang perlu kita ya awasi oke, ya, dipantau. Ya. Betul. Karena kalau tidak, menurut mereka ya udahlah, aku nggak bisa di akademik, aku nggak bisa Mm-mm. berteman, ya udah nih aku dengan ekspresi apa tadi percintaan ya tadi kata Mbak Ririnya ya, itu aja bisa melepaskan atau mengalihkan permasalahan. Nah, kalau untuk orang dewasa kan ya tidak tepat juga. Betul. Ya harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Apa nih masalahnya, saya harus seperti apa, langkah-langkah apa yang saya lakukan, tidak mengambil keputusan satu dari sudut pandang Oke. aja, dari ini aja yang lain lepaskan. Betul. Nah ini kan malah membahayakan, malah membuat masalah dia tidak selesai ya. Terakhir nih Bu, saya mau bahas tentang quarter life crisis. Insya Allah. Boleh dijelaskan quarter life crisis itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Ya itu di masa ini kan ini adaptasi ya, perpindahan dari remaja ke dewasa. Tentunya tuntutan dari masyarakat tadi saya sampaikan, kemudian perubahan juga dirinya dari proses berpikirnya, perubahan perkembangan sosial dan emosinya, relasi yang lebih banyak, Betul. tuntutan dia untuk juga lebih matang dalam mengambil keputusan, dalam menyelesaikan konflik gitu ya, dalam mengekspresikan emosi yang lebih tepat. Nah itu lebih besar, sehingga mereka mengalami krisis ya. Di remaja pun saat ini tuntutannya kan besar ya. Kadang-kadang orang tua bilang atau guru, kamu tuh udah besar kok main HP terus gitu ya. Coba deh Belajar. Nah, tanpa ditanya dulu kenapa sih, apa sih rasanya kok kamu sekarang sedang galau gitu ya. Kok sedang ibu lihat atau saya lihat kamu kok kayaknya kalian itu kok sedang misalnya fokusnya sama gamesnya aja atau mungkin sama mainnya terus gitu. Nah itu kan harusnya ditanya dulu, tapi kadang-kadang lupa di situ orang tua, kita pun pendidik gitu ya, nggak nanya dulu, nggak memvalidasi dulu ini apa sih rasanya, lagi apa sih kalian itu. Jadinya dia ketika kita ingin menyampaikan sesuatu terus terhambat kan, tersimpan ke dalam ya. Nah itu yang biasanya yang nggak bisa dikelola. Nah remaja itu yang bisa mengalihkan keadaan emosi negatifnya ke hal-hal yang negatif gitu ya. Nah itu. Nah sekarang tuntutan lagi ke dewasa. Betul. Ya, quarter life tadi ya di pertengahan. Iya. Jadi perpindahan lah ya antara transisi remaja ke dewasa itu lagi memang butuh pendampingan, butuh pendampingan juga tentunya. Orang tua juga harus bisa memahami dia. Betul. Dia harus disadarkan kembali tadi self awareness-nya dia bahwa kamu tuh siapa, apa kekuatanmu, apa kelemahanmu, itu harus diinformasikan lagi, diedukasi sama dia supaya dia paham, oh iya ya, aku udah dewasa sekarang. Betul. Ya. Karena kemarin juga saya masih di semester 2 saya sempat nanya, ayo kalian sekarang di usia berapa, gitu kan, ke materi perkembangan masuk remaja akhir ke dewasa. Masih anak-anak Kak Bu. Waduh. Kenapa kamu masih bilang anak-anak? Senang aja, nggak ada pikiran beban gitu loh, semua masih sama orang tua. Nah itu kan jadi pertentangan ya, transisi berpikir bahwa sekarang aku masih ya banyak semua masih tergantung sama orang tua, tiba-tiba dituntut nih untuk mandiri, ngerjain tugas harus sendiri, nggak dikasih terus sama gurunya. Itu juga buat masalah buat mereka transisi ini. Jadi adaptasi ya. Apakah pola komunikasi di sini yang perlu dibangun antara orang tua dengan anak? Betul. Menjadi komunikasi. Betul. Ya. Komunikasi mungkin kalau sering banyak juga orang kan yang menyenangkan, yang kadang-kadang kualitasnya, jamnya, quality time dan sebagainya. Tapi no judging juga, ya Bu. Ya betul. Tapi ingat juga bahwa ada namanya empati. Ini nih yang kurang kita orang tua.
kita memberi tuntutan kepada anak-anak kita, tapi kita nggak mau ngerasain apa yang mereka Betul. rasakan saat ini. Bahwa banyak tuntutan yang mereka rasakan pada diri mereka sendiri gitu ya. Jadi komunikasi lebih ke empati yang lebih tepat ya. Oke, wah sangat banyak ya kita menelaah tentang ini secara nggak langsung kita belajar parenting ya Bu. Masya Allah. Masya Karena Allah. mungkin saya praktisnya sering di parenting ya, mohon maaf ya Mbak. Siap Bu, siap. Emang itu tujuan kita adalah memberikan edukasi parenting kepada pemirsa yang ada di rumah. Karena saat ini saya pun sendiri Bu, walaupun belum nikah, tapi quarter life crisis saya adalah hidup di tengah masyarakat yang kebanyakan nikah muda. Jadi secara nggak langsung tuntutan nikah itu datang sendirinya. Secara nggak langsung juga kita pasang target untuk diri sendiri. Nah, tuntutan nikah ini sendiri pun kita harus banyak mempersiapkan hal-hal itu, ya kan Bu? Persiapan pernikahan itu penting Iya sekali. betul, termasuk dengan parenting. Iya. Harus kesiapan untuk memiliki anak dan lain-lain. Karena ternyata dari yang penjelasan Ibu ini saya dengar untuk mendidik dan membentuk karakter si anak ini susah. Karena saya sendiri pun merasakan bahwa butuh kesadaran dari dalam diri sendiri untuk memberikan keseimbangan antara kemampuan mental, kemampuan fisik kita menerima segala beban. Iya, aduh. Ternyata betul kata orang Bu, kita semakin tua semakin banyak beban. Jadi boleh diberikan pesan kepada orang tua yang ada di rumah, khususnya mahasiswa nih Bu, yang banyak nikah muda. Oh, gitu ya. Nikah itu dengan nikah muda lagi dengan kesehatan mental ya. Iya Bu, betul. Iya, baik parenting itu ya, keterampilan parenting itu penting sekali ya, dipersiapkan, bahkan nggak hanya dipersiapkan saat mau menikah sebenarnya, dari usia 0. Betul. Harusnya disiapkan dari usia 0. Saat lahir disitulah anak ini kita persiapkan dia sebagai perempuan atau laki-laki, kita persiapkan dia sebagai nanti manusia dewasa yang bertanggung jawab, disiplin, berakhlak mulia gitu ya, seperti itu. Namun jangan dilupakan ya, bahwa kedekatan ya kembali kepada para penciptanya, karena saya lihat beberapa ya teori maupun juga beberapa terapi-terapi ya, kalau tidak kembali kepada mendekatkan diri sama Allah gitu ya, sang pencipta, anak-anak diajarkan untuk bahwa selain siapa kamu, Betul. siapa yang menciptakanmu gitu ya, kenapa kamu bisa ada gitu ya, kenapa bisa kita apa tujuan hidup kita, itu harus dikembalikan sama itu. Jadi apapun pendidikannya, apapun medianya, metodenya, ya harus tetap kembali diaplikasikannya dengan keterlibatan Allah Sang Maha Pencipta. Itu bisa membantu menyiapkan diri seorang tadi ya, mahasiswa ya, ketika dia berperan sebagai seorang istri atau suami, dia tahu ini untuk apa tujuan saya. Karena kalau hanya tujuan hanya dengan cinta aja, dengan uang aja udah bisa selesai, mungkin itu tidak cukup. Tidak semudah itu ya Bu. Dan tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Wah betul sekali Bu, saya ingin berpesan juga kepada pemirsa yang ada di rumah, khususnya sahabat Unibos, jangan takut untuk belajar parenting dan selalulah untuk melihat hal-hal baik dan terus mendekatkan diri kepada Allah, karena sesungguhnya itu adalah tolak ukur kita dalam memiliki kehidupan yang lebih baik di dunia ya Bu. Ya itulah tadi sesi education talk kita bersama Ibu dan sekaligus akademisi dan psikolog juga ya Bu. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Semoga bisa memberikan manfaat kepada pemirsa yang ada di rumah. Sampai berjumpa kembali dengan sahabat Unibos, pemirsa yang ada di rumah. Bersama saya Rimul Khairi. Sampai berjumpa di sesi education talk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.